Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di Kopi Korea Youth Service. Ya, kita di minggu ini kita semangat memuji nama Tuhan, kita kan darah muda ya harus semangat gitu meskipun di rumah biar semangat biar gak kena corona ya teman-teman ya. Yuk, Jesslyn kita berdoa memulai acara sore hari ini, Jess. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami masih bisa hidup sampai saat ini, kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dan kepada selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Di lagu pertama, mari kita pujikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya.
Aku percaya janjimu, sebuah lagu yang mengingatkan kita supaya kita tetap percaya sama Tuhan kita yang selalu membimbing kita dalam kehidupan hari lepas hari gitu ya Jess ya? Iya, amin amin. Oke, untuk lebih semangat lagi ya teman-teman di rumah, jangan ngantuk-ngantuk, jangan malas-malasan, duduk tegap, kita nyanyikan lagu kedua, lagu Sampai Akhir.
Ya persembahan kasih teman-teman bisa disetorkan lewat rekening bank yang sudah disediakan, dan kalau enggak ya lewat amplop dikasih nama Kopi Korea, dikirim ke sini Cis? Kotaknya sini ya Cis ya? Iya, kotak jangan depan lupa, kalian kantor semakin memberi TIBC. semakin diberkati, tenang, nggak mungkin kekurangan Cis ya, percaya? Amin. Tos. Lagu ketiga, saya ingatkan jangan rebahan, kita berdiri semangat melayani Tuhan, harus semangat, bener ya Cis ya? Betul. Betul, semangat dong ya. Alan nggak ditanya ini. Bener ya Alan ya? Bener, oke. Lagu ketiga kita nyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selanjutnya mari kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Sian. Shalom saudara, sore hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabar Anda? Bu Sian berharap dan berdoa selalu supaya kita dalam keadaan sehat-sehat. Semua juga kita harus ambil bagian untuk menjaga kesehatan kita, juga menjaga kesehatan lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu,
tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau mau kemana-mana, silakan tetap kenakan masker, jaga sanitasi tangan kita, dan juga kita memberikan asupan yang baik terhadap badan kita dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak lupa untuk berolahraga. Baik, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah firman yang hidup, Engkau yang akan memimpin kami di dalam pemahaman akan firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk mengerti ya Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga anak-anak yang mendengarkan, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara, di sekitar kita ini tidak hidup sendiri, tetapi kita juga bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang lain, bahkan juga bersama-sama dengan komunitas kita yang selama beberapa minggu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana saya dengan sesama, bagaimana saya dengan komunitas. Dan saat ini kita akan belajar tentang satu tema, yakni aku dan alam semesta. Aku dan alam semesta. Apa sih kaitannya, kenapa kita harus belajar tentang bagaimana saya secara pribadi dan juga Anda secara pribadi bersama-sama dengan alam semesta? Saudara, kita sudah belajar di dalam pembelajaran di sekolah kita bahwa ada bencana alam yang terjadi secara alamiah tetapi juga bisa disebabkan oleh campur tangan manusia. Nah, berkaitan dengan ekologi ini, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, riset membuktikan bahwa terjadi semakin parah krisis ekologi. Dalam artian kerusakan alam ini semakin bertambah. Saya teringat dengan salah satu anak muda yang luar biasa di Bali. Dia bernama Rico. Dia sebenarnya seorang seniman. Dia suka menyanyi, dia suka main musik. Tetapi dia menyatakan kecintaannya kepada alam yang Tuhan telah berikan itu lewat musik, lewat nyanyian yang dia ciptakan. Waktu itu Pulau Bali mendapatkan julukan sebagai pulau plastik. Tetapi menarik, di dalam tangannya yang luar biasa bukan hanya lewat nyanyian atau lagu yang dia ciptakan atau musik-musik, tetapi dia memberikan tindakan nyata dengan cara dia membentuk sebuah komunitas. Dia mengawali dari dirinya sendiri dan orang-orang yang mau terlibat di dalamnya untuk ayo kita bersama-sama. Kalau kita melihat pantai di Bali, air-air yang ada di Bali, lingkungan sekitar, banyak sekali sampah yang bertebaran dan itu harus kita bersihkan supaya lingkungan menjadi sehat, juga kehidupan manusia bisa terdukung, karena dia sadar bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu juga yang menjadi pandangan kekristenan. Kita bukanlah manusia yang berbeda terpisah jauh dari alam semesta, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saling mendukung, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yuk bersama kita membaca dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Ibu akan membacakan bagi kita sekalian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kepada kita ditanyakan, menurut Anda, apa sih alam semesta itu? Kita mungkin ada yang menyatakan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Allah selain manusia. Oke, memang betul itu yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal pertama. Bagaimana alam diciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, sungguh amat baik. Jadi sebenarnya ciptaan Allah bukan hanya manusia, tetapi alam semesta terlebih dahulu Tuhan sudah ciptakan itu dan kemudian manusia hadir. Tujuannya apa? Allah ingin supaya ada duta-duta Allah mengerjakan, mengupayakan, menjadikan baik ciptaan Allah yang sudah sungguh amat baik itu. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa alam semesta adalah sebuah ketersediaan yang Tuhan Allah berikan untuk mencukupkan segala kebutuhan manusia. Lalu dari acuan ini, sebagian orang menjadi salah mengerti
Mereka mengartikan bahwa dengan alam ini saya bisa mengeksploitasi, saya bisa mempergunakannya demi kebutuhan saya, demi keuntungan saya, demi kesenangan kelompok saya, dan saya tidak peduli untuk dampak di balik apa yang saya lakukan. Sehingga tidak sedikit adanya penggalian-penggalian yang kemudian merusak alam. Kemudian ada orang yang dengan kesenangan bisnisnya, misalnya seperti di Jepara, bisnis kayu, ukir gitu ya, mebel. Orang tidak lagi mempedulikan apa dampak dari krisis ekologi, dari pemotongan kayu yang tidak cukup umur, kemudian bagaimana nanti dampaknya belakang. Mereka tidak memikirkan adanya keseimbangan ekosistem di dalamnya. Padahal kita juga pernah belajar di sekolah tentang rantai makanan. Kalau rantai makanan itu seperti sebuah alur yang tidak terputus. Kita bisa bayangkan, misalnya hutan itu ditebang menjadi gundul. Binatang-binatang yang menjadi penghuni hutan itu pergi entah kemana. Ada bagian-bagian yang tidak termakan oleh binatang tersebut menjadi semakin liar. Tetapi binatang ini tetap akan berupaya survive atau bertahan hidup, sehingga mereka pergi ke kampung, makan apa yang ada di kampung itu, merusak kampung. Sebenarnya itu kan salah satu dampak dari kecerobohan manusia yang disengaja. Nah saudara, apakah benar bahwa Alkitab menyatakan kita bisa sewenang-wenang memperlakukan alam ciptaan yang sudah Allah berikan kepada setiap kita? Tentu tidak. Karena sebenarnya dalam ekoteologi kita ini berdampingan dengan alam semesta, di mana kita saling menjaga, di mana kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Terjadi sebuah mutual simbiosis kebutuhan satu dengan yang lain yang boleh saling memberikan. Sehingga harapannya ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambarnya, maka Allah sungguh-sungguh yakin bahwa manusia dapat melakukan mandat ini dengan kekuatan dan otoritas daripada Allah. Tapi bagaimana kenyataannya saudara? Banyak penelitian sekarang es yang di kutub utara sudah mulai mencair karena pemanasan global yang begitu menyeluruh di seluruh dunia. Peralatan-peralatan yang sekarang ini semakin menambah kepanasan bumi, sehingga atmosfer semakin menipis, efek rumah kaca terjadi, dan itu menjadikan es yang ada di kutub utara sedikit demi sedikit mencair. Bisakah kita bayangkan bencana apa yang akan terjadi kalau kita tidak bisa menjaga ekologi dengan baik? Memang kita tidak bisa melakukan hal yang sangat besar, tetapi dari hal yang sangat kecil Tuhan mau memakai kita. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus menjaga alam semesta ini? Dari teks yang kita baca, yakni dari Kejadian 1 ayat yang ke-28, bukankah di situ diawali dengan kata Allah memberkati mereka? Ini dasar yang pertama saudara. Kenapa kita harus menjaga alam yang diciptakan oleh Allah? Karena Allah terlebih dahulu telah memberkati kita dengan segala yang baik. Dengan kemampuan, dengan penginderaan, dengan ide-ide yang bisa kita susun untuk melakukan tugas selanjutnya. Berkat ini dari satu orang dengan orang yang lain masing-masing berbeda, meskipun ada yang mirip ya saudara. Tetapi tujuan Allah, ketika Allah memberkati dengan segala potensi yang dimiliki oleh manusia sebagai rupa dan gambar Allah atau imago Dei, maka Allah mau supaya manusia menggunakan potensi itu demi tujuan seperti yang semula di mana Allah menciptakan dunia ini. Allah mau dengan potensi itu manusia kembali kepada tujuan awal penciptaan, di mana ada sebuah hubungan keharmonisan, satu kesatuan yang utuh yang tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi saling mendukung, saling menguatkan, saling mengeratkan. Dengan berkat ini manusia menjadi mampu untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Dikatakan setelah diberkati oleh Allah, Allah menyampaikan firman-Nya supaya manusia memenuhi bumi. Kata menaklukkan
bukan berarti kita mengeksploitasi. Tetapi dalam artian kita mau dengan segala kemampuan kita bisa mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan buruk dan meminimalisir itu. Jadi misalnya kita tahu kalau hujan itu nanti bisa banjir, manusia diberi akal nih. Oh iya ya, supaya air hujan ini bisa mengalir, kita bikin selokan yang mengarah ke sungai. Sehingga ketika sudah masuk sungai, dia akan lari ke laut dan kemudian tidak timbul banjir. Kemudian ide itu akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Nah saudara, sadarkah kita bahwa segala hal yang baik yang ditemukan di dunia ini selalu beriringan dengan sesuatu hal yang jahat. Ya, sesuatu hal yang baik yang ditemukan di dunia ini selalu akan berdampak, ada efek jahatnya. Harapannya orang menemukan handphone atau gadget yang sekarang di tangan kita untuk mempermudah komunikasi, mempermudah pencarian data dan banyak hal. Tetapi ternyata tidak sedikit orang mempergunakan gadget untuk kriminalitas, untuk menyaksikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah saudara, sebenarnya dengan berkat Allah ini, Allah mau supaya kita menggunakannya, mengembangkannya, demi satu tujuan yang baik secara bersama-sama. Supaya ada kelangsungan hidup yang lestari, yang membawa sejahtera. Ini sangat berkaitan dengan tugas kita sebagai orang percaya, yakni marturia atau bersaksi. Bersaksi atau pemberitaan Injil menyatakan atau memberitakan kabar baik bukan hanya berkenaan bahwa Allah datang menyelamatkan manusia, tetapi Allah di dalam diri Kristus Yesus menyelamatkan seluruh alam raya ini, membawa pembebasan, membawa kemerdekaan, membawa sebuah pemulihan yang utuh. Bukan hanya manusia yang dipulihkan, tetapi lewat inkarnasi Yesus Kristus, melalui keberadaan di dalam penebusannya, maka ada rekonsiliasi yang baik, di mana ada pemulihan, ada keadaan yang baik yang dihasilkan. Kalau Tuhan, yang adalah Yesus, telah membawa pesan baik ini kepada manusia dan alam semesta, bukankah tugas Anda dan saya sekarang untuk melanjutkan, mengelola bumi, memelihara itu, sehingga menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, jangan kita dengan sengaja turut berpartisipasi menghasilkan krisis ekologi di sekitar kita. Lakukanlah segala hal yang baik yang bisa Anda lakukan, sekecil apapun ketika itu didasari dengan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Maka berkat Allah itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi secara efektif, potensial bisa dipakai di dalam kehidupan kita. Jaga dirimu, jaga diriku untuk menjaga alam yang Tuhan sudah ciptakan. Selamat menjadi duta Kristus, membawa damai sejahtera dan kabar baik bagi alam semesta dan seluruh manusia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau membawa pesan yang sangat mulia, agar kami yang telah diberkati oleh-Mu membawa kabar baik bagi alam semesta. Biarlah kami memeliharanya, biarlah kami bisa memberikan pemulihan sebagaimana Tuhan telah memulihkan kami. Kami adalah duta-duta Kristus yang harus menyatakan cinta kasih kedamaian di tengah-tengah bumi ini. Dan biarlah bumi yang semakin rusak mengalami pemulihan oleh kuasa Tuhan melalui dan di dalam diri kami. Sehingga sebagai satu keutuhan kami bisa saling mendukung, kami bisa saling memberikan apa yang menjadi keperluan kami demi mempermuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Bu Sian. Dan selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin
Doa berkat akan disampaikan oleh Bu Sian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah bersama dan saat ini mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menyertai ibadah sehingga dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Tuhan, kami mohon supaya penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Berkatilah orang tua kami yang bekerja di dalam masa pandemi ini. Banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Tuhan, tolong beri kekuatan untuk bisa terus mendampingi kami anak-anak dengan penuh kesabaran daripada Tuhan. Cukupkan apa yang kami perlu. Bahkan saat ini kami mendoakan anak-anak yang masih dalam masa daring dan mendekati persiapan ujian akhir semester. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, berikan ketenangan hati sehingga segala hal yang mereka kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami menserahkan teman kami Kensa yang terus bergumul di dalam sakit penyakit yang dia alami. Tuhan, kiranya kemurahan-Mu terus nyata atas anak-Mu, sehingga senantiasa sukacita, semangat, kekuatan ada bagi dia, juga papa, mama, dan kakak yang terus mendukung. Demikian juga dengan kami. Kami percaya bahwa iman kami berserah kepada-Mu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Masa depan anak-anak-Mu, pekerjaan, semuanya Tuhan telah siapkan, sehingga anak-anak-Mu senantiasa mempermuliakan nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan mereka. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Putranya yang kudus yaitu Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 3.